Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Dani Murtada, yang kami hormati Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kemudian para pemirsa, para penonton video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farisi selaku mahasiswa Magister Hukum Universitas Negeri Semarang, mencoba untuk membahas polemik Dewan Pengawas bagaimana tercantum dalam revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu pada 2019 pemberitaan sempat hangat dengan adanya wacana revisi Undang-Undang KPK. Banyak polemik pro kontra tentang pelaksanaan perubahan dari undang-undang tersebut. Sebelumnya izinkanlah saya menjelaskan bagaimana sejarah pemberantasan korupsi. Ini saya dapatkan sumber langsung dari website KPK, bagaimana secara yuridis, secara tertulis tercantum dari tahun 1957 upaya-upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu dengan timbulnya peraturan yang dikenal dengan Peraturan Militer Nomor PRT PM 6 1957. Peraturan ini yaitu tentang pemberantasan korupsi, di mana dibuat oleh penguasa militer, yaitu penguasa militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Kemudian di tahun Orde Baru, di awal masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah juga menerbitkan Kepres nomor 228 tahun 1967 tentang pembentukan tim pemberantasan korupsi. Dalam pelaksananya, tim masih terkendala dengan pemberantasan korupsi, bahkan bisa dikatakan tidak berfungsi. Peraturan ini malah memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi dari tahun 69 sampai tahun 70. Di masa pemerintahan Orde Baru banyak peraturan-peraturan tentang pemberantasan korupsi, yaitu tahun 77 tentang Inpres nomor 9 tahun 77 tentang Obstip, kemudian tahun 87 bagaimana Pemsus restitusi pajak. Kemudian tahun 97 sampai 98 terjadi krisis moneter dan ekonomi. Disinilah berganti dengan pemerintahan baru, yaitu dengan masa pemerintahan yaitu Abdurrahman Wahid, yang mengeluarkan TAP MPR nomor 11 garing MPR tahun 98 tentang pengelolaan negara yang bersih dan bebas KKN. Kemudian Gus Dur membentuk badan-badan negara untuk upaya pemberantasan korupsi, antara lain Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara, dan beberapa lainnya. Disinilah kemudian pada selanjutnya yaitu bisa disampaikan bahwa Gus Dur membuat langkah-langkah yang cukup radikal, yaitu dengan mengangkat Baharudin Lopa sebagai Menteri Kehakiman yang kemudian menjadi Jaksa Agung. Kejaksaan Agung sempat melakukan langkah-langkah penegakan hukum korupsi. Banyak koruptor kelas kakap yang diperiksa dan dijadikan tersangka pada saat itu. Kemudian silih berganti kepemimpinan baik Presiden Megawati maupun presiden-presiden selanjutnya. Di zaman Presiden Megawati lahirlah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPTPK. Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum atas mandeknya upaya pemberantasan korupsi di negara ini, dan ini juga yang menjadi cikal bakal lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi.
Perjalanan panjang memberantas korupsi seketika seperti mendapat angin segar ketika muncul sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan yang jelas untuk memberantas korupsi. Meskipun sebelumnya dibilang terlambang dari agenda yang diamanatkan oleh ketentuan pasal 43 Undang-Undang 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Pembahasan RUU KPK dapat dikatakan membentuk keseriusan pemerintah Megawati Soekarnoputri dalam pemberantasan korupsi. Seperti itulah sejarah dari KPK, yaitu dari tahun 2003 KPK lahir sebagaimana dalam Undang-Undang 30 tahun 2002, yaitu bertugas berkoordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitor. Dan kemudian tahun 2019 ada revisi tentang Undang-Undang KPK. Nah, revisi inilah yang mengundang polemik pro kontra di berbagai pihak, baik pemerintahan, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga lainnya maupun akademisi. Salah satunya yaitu masalah Dewan Pengawas. Terbentuknya Dewan Pengawas di dalam lembaga KPK. Dapat kita lihat di sini bahwa Dewan Pengawas terdiri dari 5 orang, kemudian memasa jabatannya 4 tahun dan dapat dikembali dalam 1 tahun. Adapun tugas Dewan Pengawas yaitu mengawasi tugas dan wewenang KPK, memberi izin atau tidak memberi izin penyadapan, penggeledahan dan atau penyitaan. Kemudian menyusun dan menetapkan kode etik, menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik, menyelenggarakan sidang kode etik, melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala 1 kali dalam 1 tahun, kemudian membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan disampaikan ke Presiden dan DPR. Semua ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor tentang pemberantasan korupsi. Kemudian, namun hal ini juga membuat berbagai pihak menyampaikan pendapatnya. Di sini saya sampaikan berdasarkan dari kompas.com yang terbit tanggal 25 September 2019 dengan judul yang lumayan sangat kontra, yaitu inilah 26 poin dari Undang-Undang KPK hasil revisi yang beresiko melemahkan KPK. Pro dan kontra banyak sekali terjadi, termasuk dari internal KPK sendiri. Ini ada item-item 26 item yang disampaikan oleh anggota KPK sendiri yang mengatakan bahwa poin-poin ini yang akan melemahkan KPK, yaitu yang pertama yaitu pelemahan independensi KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi diletakkan sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif. Jadi pegawai KPK harus ASN sehingga dapat menimbulkan resiko independensi terhadap pengangkatan, pergeseran, dan mutasi pegawai. Kemudian ada juga pasal tentang penanggung jawab tertinggi ialah pimpinan dihapuskan. Kemudian kewenangan Dewan Pengawas lebih besar dari pimpinan KPK. Kemudian padahal dalam hal persyaratan untuk menjadi Dewan Pengawas lebih mudah. Kemudian kewenangan Dewan Pengawas untuk memberikan izin dalam penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Dewan Pengawas tidak dilarang menjabat di profesi lainnya, tidak dilarang bertemu tersangka atau pihak lain yang berhubungan dengan perkara. Kemudian ada yaitu Dewan Pengawas dapat dipilih dari aparat penegak hukum yang sedang menjabat atau sudah lebih dari 15 tahun. Kemudian pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum. Ya, ini hal ini tentu masalah administrasi dapat resiko terhadap pro justisia. Kemudian
pimpinan KPK minimal 50 tahun. Padahal keterangan dalam kurung tulis 40 tahun, yaitu dalam kurung pasal 4, pasal 29 huruf E. Pengangkatan pimpinan KPK dilakukan Presiden. Ya, ini berdampak pada salah satu pimpinan KPK yang belum 50 tahun. Kemudian penyelidik tidak lagi dapat mengajukan pelarangan terhadap seseorang ke luar negeri. Penyadapan tidak dapat dilaksanakan di tahap penuntutan dan jadi lebih sulit karena birokrasi. OTT menjadi lebih sulit karena rumitnya pengajuan penyadapan dan aturan lain yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada pasal yang dapat disalahartikan seolah-olah KPK tidak dapat melaksanakan OTT, yaitu pasal 6 huruf A yang menyebutkan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Kemudian selanjutnya ada juga resiko kriminalisasi terhadap pegawai KPK terkait karena adanya aturan yang tidak jelas. Pasal 38 ayat 2 dihapus dapat menimbulkan penyidik PNS di Komisi Pemberantasan Korupsi berada dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Berkurangnya kewenangan penuntutan tidak disebutkan dalam pasal 12 ayat 2 tidak disebut kewenangan penuntutan. KPK harus koordinasi dengan pihak terkait, namun tidak jelas siapa pihak terkait yang dimaksud. Karena statusnya sebagai ASN rentan dikontrol dan tidak independen dalam bertugas. Peralihan ke status ASN yang tanpa kepastian dapat menimbulkan resiko. Jangka waktu surat pemberitahuan penyidikan atau SP3 selama 2 tahun akan menyulitkan dalam penanganan perkara yang kompleks dan bersifat lintas negara. Padahal dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terdapat batasan waktu. Diubahnya pasal 46 ayat 2 Undang-Undang KPK tentang dasar pengaturan khusus penegakan hukum terhadap pejabat negara. Ada juga yaitu tentang perdebatan sejumlah norma. Misal pasal 69D yang mengatakan sebelum Dewas dibentuk pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan sebelum undang-undang ini diubah. Hilangnya posisi penasihat KPK tanpa kejelasan dan aturan peralihan. Hilangnya kewenangan penanganan kasus yang meresahkan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lagi memiliki harapan untuk diperkuat dan memiliki perwakilan di daerah. Tidak ada sanksi terkait kewajiban laporan hasil kekayaan penyelenggara negara. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi dikurangin. Itu tadi pandangan dari internal KPK sendiri, yaitu masalah-masalah yang diduga untuk melemahkan KPK. Kemudian ada juga pendapat dari dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Bapak Abdul Fikar Hajkar, menilai cara pandang DPR terhadap KPK saat ini berubah. Saat di awal semangat Dewan Perwakilan Rakyat melahirkan lembaga khusus yang menangani kasus korupsi karena kepolisian dan kejaksaan berada di tempat dalam menangani korupsi. Sementara dalam revisi saat ini KPK ingin dijadikan lembaga hukum penegak hukum biasa. Kemudian ada juga pendapat dari Kurnia Ramadan dari peneliti ICW mengatakan jika penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi harus meminta izin terlebih dahulu Dewan Pengawas, maka usulan ini bertentangan dengan ketentuan penyadapan yang diatur dalam rancangan Undang-Undang Penyadapan. Dalam rancangan Undang-Undang Penyadapan, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu meminta izin pihak manapun untuk melakukan penyadapan. Namun di pihak lain dalam revisi ini yang pro terhadap revisi ini dalam hal ini Bapak Arteria Dahlan selaku Komisi 3 DPR RI mengatakan bahwa revisi ini sudah diusulkan sejak November 2015.
Justru revisi ini merupakan respon Komisi 3 atas keinginan Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri. Ketua KPK pada saat itu mengusulkan penyempurnaan Undang-Undang KPK, yaitu mengenai penyadapan, Dewan Pengawas, SP3, dan mengangkat penyelidik dan penyidik independen. Mengklaim rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi telah disetujui pemerintah dan tidak ada niatan untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lewat revisi undang-undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadi bagian dari institusi penegak hukum di tingkat pemerintah pusat dan mampu bersinergi lebih baik lagi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Kemudian ada juga pendapat dari Muhammad Nasir Jamil selaku anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi PKS, mengatakan memang layak dievaluasi karena usianya yang sudah 17 tahun. Tidak ada niatan untuk melemahkan atau memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini adalah momentum untuk meningkatkan daya guna pemberantasan korupsi. Kemudian yang paling terakhir mungkin pendapat dari Bapak Presiden sendiri. Artinya dari sini bisa kita kutip bahwa Bapak Presiden sendiri menginginkan adanya Dewan Pengawas justru untuk memperkuat KPK. Beliau sampaikan bahwa tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawasan untuk menjaga kerahasiaan. Bapak Ibu sekalian, itu ialah polemik pro dan kontra tentang revisi Undang-Undang KPK. Termasuk salah satunya yaitu dengan adanya Dewan Pengawas. Dewan Pengawas sendiri banyak menimbulkan pro dan kontra. Ada yang kontra bahwa dengan adanya Dewan Pengawas akan melemahkan KPK sendiri. Namun di pihak pemerintah dan eksekutif dan legislatif, artinya justru revisi ini untuk memperkuat KPK itu sendiri. Demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa dikaitkan dengan materi kita di sini yaitu masalah hukum dan politik. Dapat saya sampaikan secara pribadi bahwa hukum dan politik ini sangat saling mempengaruhi. Bagaimana produk-produk hukum dapat dipengaruhi dari kepentingan-kepentingan politik. Yang memproduksi produk-produk hukum orang-orang yang berpolitik. Sebaliknya seperti itu juga. Jadi artinya antara hukum dan politik saling mempengaruhi. Mungkin itu saja dari saya selaku pembelajar di sini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan yang ingin bertanya di kolom komentar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.